Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Belajar, mari kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasul. Aulia Nabila, Azarain, Kalista. Hadir. Siapa? Ya, moral apa yang bisa kamu berikan ke teman-teman kamu dari gambar yang ibu tayangkan ini? Jadi sebelum ujian tuh harus mempersiapkan dulu. Ya benar, cinta tanah air ya. Karena kalau kalian pahamin, sebenarnya negara yang kecil, semisal mereka itu tidak bersatu, itu akan mudah diruntuhkan. Berbeda hal, meskipun Indonesia sangat beragam, luas sekali wilayahnya, namun karena mereka bersatu, bisa itu merebut kemerdekaan dari penjajah. Nah, di situ kita belajar dari para pahlawan kita bahwa persatuan itu lebih utama. Cinta tanah air, cinta produk-produk dalam negeri. Kita sokong, kita naikkan produk-produk dalam negeri. Jadi kayak kita cinta oleh budaya-budaya kita juga dicintai. Jadi jangan melulu, kalau zaman sekarang itu kan udah banyak kayak yang terlalu ke barat-baratan. Terus Korea ya kan, anak-anak mungkin ada salah satu dari kalian yang suka. Nah, suka itu nggak masalah, yang penting jangan sampai menghilangkan nilai-nilai yang dikandung oleh negara kita sendiri. Budaya yang timur-timuran itu jauh lebih bagus ya anak-anak. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini juga berlandaskan Undang-Undang Dasar 45, sehingga semua peraturan yang ada di Indonesia ini harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak boleh melenceng dari undang-undang. Ada yang masuk sebentar. Untuk itu hari ini kita akan mempelajari itu pengen dijunjung, justru kalian yang mengayomi semua rakyat seperti itu. Ini untuk kompetensi dasarnya. Ini kemarin Ibu juga udah sampaikan ya. Yang pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian menunjukkan sikap bangga akan tanah air. Tadi juga udah sempat kita bahas ya, apa itu juga nilai. Kemudian pengetahuan dari yang biasanya Ibu ngasih link soal latihan itu bisa dikerjakan sebaik mungkin. Dan yang terakhir, keterampilan yang mengenai mencakup presentasi kalian, berani berbicara, berani mengungkapkan pendapat. Republik Indonesia. Ya benar, jadi lembaga negara Indonesia yang pertama itu ada BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Tugasnya itu apa? Tugasnya yakni memeriksa atau mengelola berbagai macam keuangan negara. Jadi ada pengawasnya, ini yang mengawasi mengenai pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, ini apa lembaga negara Indonesia yang kedua? Siapa ini? Sebagai Bapak Presiden. Ya benar ya. Jadi ada BPK, kemudian ada Presiden. Kalau Presiden ini kan sudah Ibu jelaskan, di sini bisa membentuk kabinet, mengangkat dan memberhentikan para. Santai aja ya sekarang. Ibu stop share screen-nya dulu. Nah, jadi permainannya seperti ini. Nanti ketika Ibu menyebutkan suatu negara, misal Indonesia. Nah, itu kan huruf paling akhir itu huruf apa? Indonesia terakhirnya huruf apa? A. A.
Nah, nanti ibu akan memanggil misal Rizky Wahyu. Nah, Rizky Wahyu otomatis harus langsung siapa ya yang ada Aulia Nabila aja. Aulia Nabila bikin grup untuk membahas mengenai teori kedaulatan Tuhan ya. Sudah, Bu. Oh, sudah ada. Oke. Yang kelompok 2 sudah bisa Alista Nabila Zufar. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi suatu negara. Kedaulatan hak khusus untuk menjalankan kewenangan tertinggi atas suatu wilayah atau suatu kelompok orang, seperti negara atau daerah tertentu. Negara dikatakan berdaulat atau sovereign karena kedaulatan merupakan suatu sifat dari atau ciri hakiki daripada negara. Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Negara berdaulat berarti bahwa negara itu tidak mengakui suatu kesatuan yang lebih tinggi. Silakan bisa kalian buka. Nanti tampilannya seperti ini. Soal ulangan harian. Ini nanti buat pekerjaan rumah kalian. Itu cuma berpesan itu aja. Kalian biasakan kata maaf, terima kasih, dan minta tolong. Begitupun kepada Bapak Ibu guru. Ketika kalian nge-WA, itu juga adab-adab WA-nya bisa kalian praktekkan. Mohon maaf Pak, mohon maaf mengganggu waktunya, mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Nah, itu nanti kalian sampaikan yang ingin kalian tanyakan. Kemudian di akhir WA-nya kalian ucapkan terima kasih, seperti itu. Nah, itu menandakan kalau kalian memiliki nilai yang begitu tinggi atau karakter yang begitu tinggi. Karena guru itu nggak melulu melihat dari nilai kalian. Semisal kalian punya nilai yang bagus, tapi attitude atau karakter kalian itu nggak mencerminkan acuh tak acuh, egois. Terima kasih atas kerjasamanya, aktifannya. Semoga diberikan kesehatan selalu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajarannya. Iya, sama-sama. Terima Terima kasih. kasih Pak. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Semangat belajar. Asik Bu, santai. Santai, oke. Selanjutnya ada Artisya Zahra. Gimana Artisya? Santai Bu. Santai ya. Tapi masuk ilmunya? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Bu, sama-sama lebih asik karena mungkin perbedaan orang guru yang ngajar, jadi lebih asik aja. Mungkin Oh, umurnya ya. nggak terlalu jauh, jadi nggak canggung buat saya.